Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, bagaimana sih konsep perang dalam perspektif Al-Quran itu? Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190-195 dijelaskan, yang mana bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, wa qatilu fi sabilillahil ladina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukmin untuk perang dengan orang kafir. Namun tentu saja tidak semua orang kafir itu diperangi, karena ada dua jenis orang kafir. Yang pertama adalah kafir harbi, yaitu orang yang memerangi kaum muslimin. Kemudian yang membunuhi kaum muslimin, juga yang mengusir kaum muslimin dari negerinya. Nah, orang kafir seperti itulah yang perlu diperangi oleh kaum muslim. Kemudian ada yang kedua adalah kafir non-harbi, di mana terbagi tiga. Yang pertama adalah kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan wajib membayar jizyah. Namun, kafir ini tidak ada di zaman sekarang. Yang kedua ada kafir mutsaman, yaitu kafir yang diberikan keamanan oleh negeri Islam, baik oleh pemerintah Islam ataupun penduduk Islam lainnya. Maka, tidak ada yang boleh mengganggunya. Dan yang ketiga, ada kafir mu'ahad, yaitu kafir yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin, di mana adanya gencatan senjata juga adanya perjanjian. Seperti halnya negara pada saat ini yang terdapat kesepakatan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Terlebih sudah adanya PBB. Jadi, orang kafir pada zaman ini disebut kafir mu'ahad. Selanjutnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, waqtuluhum haisu sakibtumuhum wa ahrijuhum min haisu ahrojukum wa fitnatu asadu minal qatli wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa'in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Di dalam ayat ini Allah mengatakan dan bunuhlah mereka. Membunuh di sini bukan berarti Islam memerintahkan untuk membunuh. Tidak begitu, karena sudah jelas ayat ini menjelaskan dalam peperangan. Jadi, jika tidak dalam perang, tidak boleh membunuh. Karena dalam konteksnya adalah memerangi mereka yang memerangi, kemudian mengusir mereka yang mengusir kalian. Juga di dalam ayat ini dijelaskan, jika fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa begitu? Karena fitnah merupakan kekafiran yang menghalangi umat muslim untuk beribadah kepada Allah. Kemudian selain itu, kita juga dilarang untuk berperang di Masjidil Haram, terkecuali jika kaum kafir yang memulai. Terlebih lagi pada zaman itu Masjidil Haram masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka dengan begitu Allah melarang untuk memulai perang, terkecuali jika mereka yang memulai perang. Terlebih lagi, di sini Masjidil Haram dianggap sebagai tempat yang suci. Yang selanjutnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 192. Fa inni tahar fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya, tetapi jika mereka berhenti maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 192. Pada ayat ini menjelaskan apabila orang-orang musyrik berhenti menyerangi umat Islam di tempat suci dan mengajak berdamai lalu mempertimbangkan untuk mengubah pola pikir dan benar-benar menganut ajaran Allah, maka Allah akan mengampuni kekejaman
mereka karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Orang-orang mukmin diperintahkan untuk memerangi orang musyrik yang memerangi mereka di mana saja dijumpai, baik di tanah halal maupun tanah haram. Ayat selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 193. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunad dinu lillahi fa in tahaw fala udwana illa ala zalimin, yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 193. Pada ayat ini menjelaskan orang-orang mukmin diperintahkan agar tetap memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka sampai mereka tidak punya kekuatan lagi untuk memerangi kaum muslimin, sehingga agama Islam dapat dijalankan sepenuhnya oleh setiap muslim dengan tulus, ikhlas, bebas dari ketakutan, gangguan, dan tekanan. Apabila kaum musyrikin telah menghentikan segala tindakan kejahatan dan mereka telah masuk Islam, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk mengadakan pembalasan atau tindakan yang melampaui batas, kecuali terhadap mereka yang zalim, yaitu orang-orang yang memulai lagi atau kembali kepada kekafiran dan memfitnah orang-orang Islam. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. As-sahrul haramu bisahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tadha 'alaikum fa'tadhu 'alaihi bimithli ma'tadha 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlakunya hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan, jika ada yang memerangi kalian pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka perangilah mereka dalam bulan-bulan itu. Demikianlah aturan pada setiap hal yang disucikan dalam agama, baik itu dari sisi tempat, waktu, dan lainnya. Sebab balasan sesuatu sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa yang membunuh orang yang tidak bersalah, maka hukuman baginya adalah dibunuh. Dan orang yang dizalimi diberikan hak untuk membalas sesuai kezaliman yang dia terima. Maka takutlah kalian dari melanggar hukum-hukum Allah, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dengan bantuan dan pertolongannya. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan jangan kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam binasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan, karena berperang di jalan Allah membutuhkan harta dan biaya, maka Allah memerintahkan untuk berinfak demi menolong agama Allah dan membantu perjuangan jihad di jalannya. Dan Allah juga melarang dari membahayakan diri yang dapat menjerumuskan dalam kematian akibat kebakhilan dan keengganan untuk berinfak sehingga melemahkan perjuangan jihad di jalan Allah. Maka berinfaklah dengan baik dan ikhlaslah dalam beramal. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada diri sendiri dan umatnya.